Oke, mari kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal ngebedah satu kisah manipulasi dan obsesi yang gila banget dari karya klasik 1001 Malam. Percaya deh, ini tuh bukan sekedar dongeng pengantar tidur biasa, tapi literally anatomi dari sebuah penipuan yang super brilliant. Coba bayangin, semuanya cuma bermula dari satu pemikiran sederhana. Gak mungkin ada yang bisa melukis gambar ini kecuali dia pakai model perempuan yang benar-benar cantik. Nah, satu pikiran ini aja langsung memicu obsesi yang dalam banget pada seorang tukang sepuh. Ya, dia ini pengrajin yang hobinya minum dan lukis. Dan obsesi inilah yang akhirnya menggerakkan seluruh kisah thriller kita kali ini. Bagian 1. Terpikat lukisan. Mari kita lihat gimana sebuah gambar yang kelihatannya simple malah memicu perburuan obsesif sampai lintas negara. Jadi gini, karena udah bener-bener tergila-gila sama wanita misterius di lukisan itu, si tukang sepuh ini rela ngelakuin pengorbanan yang masif banget. Bayangin ya, dia rela nyebrangin benua, jalan darat yang jauh banget dari Persia sampai ke Kashmir di India, cuma buat nemuin perempuan yang jadi inspirasi karya seni itu. Bener-bener nekat kan? Lanjut ke bagian 2, rencana tukang sepuh. Di sini mulai kelihatan menarik nih, karena dia mulai ngumpulin informasi intelijen, persis kayak seorang pencuri kelas kakap. Lewat obrolan sama seorang pedagang rempah setempat, tukang sepuh kita ini berhasil nemuin satu kelemahan psikologis yang sangat spesifik dari Raja Kashmir. Kontrasnya tuh tajam banget. Di satu sisi, sang raja ini pemimpin yang super adil, nyaris tanpa celalah. Tapi di sisi lain, dia punya satu titik buta yang fatal banget, yaitu kebencian yang mendalam dan gak kenal ampun terhadap ilmu sihir. Nah, celah inilah yang siap dieksploitasi abis-abisan. Masuk ke bagian 3. Jebakan fitnah sihir. Mari kita lihat gimana rencana ini mulai berubah jadi infiltrasi yang sesungguhnya ke dalam istana. Rencananya ini dieksekusi dengan presisi waktu yang luar biasa gila sih. Jadi dia manfaatin badai besar di tengah malam buat manjat dinding istana sang wazir. Terus dia menyusup masuk, melukai bahu perempuan yang lagi tidur itu pakai pisaunya buat nyiptain bukti fisik. Besok paginya, dia udah kabur bawa properti paling krusial buat nipu. Sebuah bungkusan perak berisi perhiasan. Dan detail kamarnya itu, wow, benar-benar nunjukin seberapa kayanya wazir ini. Ada ranjang marmer, perempuan yang cantiknya dibilang bersinar kayak bulan purnama, lampu gantung emas berbentuk jeruk limun, sampai lilin yang dibuat dari fosil kayu ambar. Kemewahan yang ekstrim kayak gini jelas bikin risiko dan bahaya dari aksi penyusupan nekat si tukang sepuh jadi makin tinggi. Bagian 4. Penyelamatan dan pelarian. Bukti fisik udah aman di tangan nih. Jadi, si tukang sepuh udah siap 100% buat masang perangkap buat Raja Kashmir. Poin yang paling krusial di sini adalah gimana sempurnanya dia mempermainkan emosi sang raja pakai taktik yang berlapis. Pertama, dia nyamar jadi orang suci. Terus, dia ngarang cerita soal diserang komplotan penyihir terbang dan nyerahin bungkusan curian tadi sebagai barang bukti yang jatuh. Tapi bagian paling jeniusnya, dia nolak semua kekayaan itu. Dia akting seolah benar-benar lepas dari urusan duniawi, sambil diam-diam ngasih makan ketakutan terburuk sang raja. Jelek, perangkapnya akhirnya tertutup rapat. Waktu raja buka bungkusan itu, dia nemuin sebuah kalung spesifik yang dulu pernah dia hadiahin ke wazirnya sendiri. Ini otomatis nyiptain koneksi instan yang super memberatkan. Tanpa ragu, raja langsung manggil sang wazir dan penyanyi perempuan itu buat meriksa luka tusuk yang diklaim sama si tukang sepuh tadi. Raja bilang, bukalah pundaknya dan lihat apakah ada luka atau tidak. Nah, ironi dramatis benar-benar terasa di titik ini. Kita yang merhatiin ceritanya kan tahu persis dari mana asal luka itu ya kan? Sementara sang raja benar-benar yakin kalau dia lagi membongkar praktek ilmu hitam yang ngancam negerinya. Begitu lukanya ketemu, tanpa pikir panjang, raja langsung nyatain kalau gadis itu penyihir. Dia kemudian ngehukum buang perempuan itu ke sebuah sumur kelaparan di luar batas kota. Kelihatan banget kan kelemahan fatal sang raja ini sepenuhnya membutakan rasa keadilannya dan semuanya berjalan persis kayak kalkulasinya si penipu kita. 4.000. Ini bukan sekedar angka acak ya. Ini adalah jumlah pasti dinar yang dipakai si tukang sepuh buat nyuap penjaga sumur kelaparan itu pas di bawah naungan kegelapan malam. Berbekal uang suapan itu, tukang sepuh kita sukses ngebeli kebebasan si gadis dari sang penjaga dan langsung kabur bawa dia balik ke tanah airnya. Dia baru aja berhasil ngejalanin sebuah pencurian tanpa celah. Kedengarannya kayak kejahatan yang sempurna dengan akhir cerita yang udah tuntas kan? Tapi tunggu dulu, cerita ini tuh sebenarnya masih jauh dari kata selesai. Bagian 5. Pesan tersembunyi.
Coba kita mundur sejenak dan nge-zoom out buat ngeliat bingkai luar dari keseluruhan narasi ini. Ada satu pertanyaan provokatif yang muncul nih. Kenapa sih kisah spesifik ini yang diceritain? Kita harus nanya ke diri sendiri, sebenarnya siapa yang lagi nyeritain kisah perampokan ini dan apa tujuannya? Dan ini dia plot twist besarnya. Ternyata narator dari kisah ini adalah seorang selir istana. Dia sengaja pakai cerita ini buat manipulasi rajanya sendiri supaya mengeksekusi putra mahkota. Tiba-tiba aja pembahasan kita berubah drastis dari yang tadinya cuma bedah taktik perampokan jadi sebuah thriller psikologis. Ini nunjukin kalau kemampuan bercerita alias storytelling itu sendiri lagi dipakai sebagai sebuah senjata. Lewat ancamannya, sang selir ini dengan ahlinya menghubungkan tipu daya dalam fabel tadi sama realitas yang lagi dihadapin sekarang. Dia nekan sang raja pakai manipulasi psikologis tingkat tinggi, sebuah keluhan soal ketidakadilan di akhirat nanti kalau sang raja nggak nindak tegas dan mengeksekusi putranya. Terus, tebak apa yang terjadi? Sang raja yang udah kemakan banget sama narasi manipulatif si selir, langsung aja memerintahkan hukuman mati buat putranya sendiri. Bayangin, kita lagi ngelihat seorang raja di dunia nyata jatuh ke dalam perangkap penilaian tergesa-gesa yang sama persis kayak yang dialami Raja Kashmir di cerita fiksi tadi. Tapi untungnya, di detik-detik terakhir, wazir sang raja ikutan campur tangan. Dia berusaha nahan eksekusi itu dengan cara melawan cerita si selir pakai cerita yang lain. Sebuah kisah soal pria yang hidup dalam penyesalan seumur hidup karena terlalu tergesa-gesa. Tujuannya buat mencegah sang raja bikin kesalahan yang nggak bakal bisa diubah. Nah, semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Akankah sang raja tunduk sama manipulasi cerita yang mematikan ini? Atau dia bakal belajar dari kesalahan Raja Kashmir sebelum semuanya terlambat? Kisah ini benar-benar nyadarin kita soal seberapa besar kekuatan sebuah narasi dan informasi yang kita konsumsi sehari-hari. Dan pada akhirnya bikin kita mikir, kira-kira kita mampu nggak ya ngenalin ketika kitalah yang sebenarnya sedang dipermainkan? Oke, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kali ini dan sampai jumpa di eksplorasi kisah menawan selanjutnya.